Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan mencoba untuk membuat aplikasi sederhana dari Delphi ya. Jadi kita bikin sebuah program contoh untuk slide yang ada di sini ya. Jadi programnya adalah kita bikin form ya. Ada sebuah form dan sebuah tombol ya. Kemudian kita berikan event untuk kedua objek ini ya. Ada objeknya, kemudian objeknya berupa form tadi dan satu tombol. Jadi ketika formnya kita klik, maka formnya akan berubah warna menjadi merah ya, dari warna windownya itu. Kemudian ketika tombol ditekan, kita akan keluar dari program, untuk program akan ditutup ya. Nah, untuk itu kita buka Delphi ya. Nah, Delphi-nya kondisinya seperti ini, dalam arti ini close all ya. Jadi ini tidak ada aplikasi yang dibuka. Jadi model Delphi itu seperti ini ya. Jadi ini bisa digeser-geser ya, seperti ini. Jadi terpisah ya. Kalau yang program biasanya kan jadi satu window ya. Tapi kalau di sini di Delphi itu windownya terpisah seperti ini. Jadi di bagian utamanya ada file menu, kemudian di sini ada komponen palet ya. Kita bisa milih nanti di sini kita butuhkan apa. Kemudian ini ada object review sama object inspector untuk mengatur propertinya. Nah, untuk memulai sebuah aplikasi kita bisa mulai dari file ya, kemudian new application. Nah, nanti akan dibukakan seperti ini ya. Nah, kita atur lagi dulu di sini. Kemudian di sini ada bagian yang namanya form designer ya. Ini bagian formnya yang nanti kita akan mendesain tampilannya. Kemudian di sini ada untuk nulis kode programnya ya, atau code editornya di sini. Jadi langkah awal yang kita butuhkan adalah kita desain dulu di sini. Ini kita close dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi kita punya form ya. Jadi form itu nanti untuk meletakkan komponennya. Nah, komponen yang sebagai contoh di sini kita ada komponen satu tombol. Nah, tombolnya bisa kita pilih di bagian ini ya. Standar aja yang ini ya. Nah, ini button. Nah, kita klik, kita taruh di bagian sini misalnya ya. Buttonnya. Ini bisa kita resize ya. Nah, ini. Kemudian langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita beri nama dulu ya, supaya nanti kita mudah mengaksesnya ya. Karena kalau nanti tombolnya banyak, ada tombol keluar, ada tombol misalnya tombol setting dan sebagainya, akan mudah kita mengenali ya. Kita mulai dari form dulu ya. Jadi kalau di programming biasanya kita menyertakan sedikit inisial dari nama objeknya ya. Misalnya kalau form berarti kita bikin namanya name ya, di name. Kita kasih fr misalnya, fr utama misalnya ya. Kemudian kita klik ya, otomatis akan berubah fr utama, nanti kita ubah nanti ya. Kemudian di button kita ubah dulu namanya bt keluar misalnya di sini, keluar. Nah, otomatis akan muncul seperti ini ya. Kemudian kita atur di bagian captionnya. Caption itu yang tampil di sini ya. Jadi namanya tetap pt keluar, tapi caption itu apa tag yang dimunculkan ya di sini. Keluar yang ini kita bisa klik ini, pindah untuk kita bisa juga klik bagian dari komponennya ini, otomatis akan berpindah ini ya. Ya, kalau klik keluar ya pindah ke keluar. Kalau ingin cepat klik aja di sini ya, di tree object view-nya, object review. Nah, seperti itu. Ini masih utama, kita klik di utama dan ini covernya diganti ya. Ganti utama saja nama captionnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba running, sudah bisa di running ini ya. Nah, ketika running maka ini saya bikin program baru aja di sini ya, karena saya bikin baru, kita di create. Kalau kita bikin project baru atau aplikasi baru, kita sebaiknya bikin folder baru ya, atau directory baru. Kita beri Delphi misalnya, kita kasih contoh ini, klik enter. Nah, kita masuk ke foldernya ini, kemudian ini namanya disimpan ya. Ini kode programnya nanti akan disimpan di pas ini ya.
kita ketik unit contoh misalnya ya. Oh, itu unit maksudnya ya. Kemudian nanti masuk project. Nah, pro-nya juga sama, pro contoh. Nah, ya seperti ini. Nah, kemudian akan di running ya. Bentar, proses. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau sudah running ini ya tentunya seperti ini. Jadi grid-nya hilang ya. Jadi modenya sudah mode running ini. Kalau kita close bisa ya, udah lagi. Jadi untuk keluar dari program kita bisa dari ini ya, tombol close-nya ini. Kalau tidak ada nanti bisa lewat ini, kita klik menu run, kemudian dimasukkan. Kalau kita pilih program reset, ini juga sama akan menyebabkan untuk program yang ini akan menjadi close ya. Jadi ketika nanti kita bikin program kemudian hang misalnya, kita bisa paksa dia stop itu pakai ini ya, kan program reset tadi ya. Oke, berikutnya kita berikan tadi ya, dari ini ketika kita klik ini warnanya berubah ya. Jadi kalau kita lihat di sini belum ada kejadian apa-apa ya, ketika tombol keluar kita klik dia tidak close ya. Kalau formnya kita klik ini juga belum ada kejadian berubah warna di bagian ini, warna warna latarnya ini. Nah, kita berikan kode programnya. Caranya adalah kalau kita mau berikan yang ini dulu ya, yang latarnya ini, kita bisa klik di sini home atau di sini ya. Jadi pastikan ini di sini adalah home ya. Dan ini eventnya kita pilih yang klik ya, ini. Karena kalau kita double klik di sini, yang defaultnya adalah maksudnya bukan yang on click tapi yang home grid ini ya. Sedangkan kita ingin yang ketika diklik berarti yang kita masukkan sebelah sini ya. Kalau ingin menghilangkan ini dibiarkan seperti ini, kalau kita running nanti hilang, kita lihat ya. Nah, seperti ini akan dihilangkan otomatis ketika di running. Jadi kalau ingin menghapus program caranya begitu ya, atau menghapus kode program dari event yang ingin dihapus, tinggal dihilangkan bagian dalamnya, kemudian otomatis dia akan hilang sendiri ya. Di sini kita masukkan ketika diklik, nah ini kita pilih ini home utama on click. Nah, di sini kita klik dulu, kemudian di double klik ya, klik 2 kali. Nah, ini akan masuk. Nah, ini pastikan ini form, di sini ada klik ya. Kita berikan instruksi ganti warna ya. Jadi color titik 2 sama dengan. Jadi kalau memberikan nilai di di Delphi tidak cukup dengan sama dengan ya. Jadi sintaknya agak beda. Di sini harus ada titik koma sama dengan ya. Bukan titik koma titik 2 ya. Titik 2 sama dengan titik 2 sama dengan. Kita berikan warna RGB-nya. Karena merah berarti ini kan R, G, B. Warnanya kita pilih warna maksimal merah, kemudian ini 0. Nah, seperti ini kita running ya. Nah, sekarang kita coba klik ini ya, hanya berubah jadi warna merah. Nah, seperti ini ya. Ini belum diberikan instruksi berarti masih tetap. Nah, sekarang kita ingin ubah lagi misalnya warna hijau ya. Warna hijau berarti yang di sini yang RG ya. RG. Jadi yang merah sama biru tidak ada nilainya. Yang hijau maksimal. Kita lihat. Kita klik berubah jadi warna hijau ya. Kita close lagi. Kemudian kalau ingin warna kuning bagaimana ya? Perpaduan antara merah sama hijau, ini kuning. Kita coba lagi running. Ini akan berubah jadi warna kuning. Nah, seperti ini. Ini kalau kita ingin klik ya. Tapi kalau nanti ingin ketika running, ketika formnya ini dibuka otomatis kuning ya. Kita bisa pilih, kita copy dulu nih ya. Ini kita cut, kalau kita cut nanti otomatis ini akan dihilangkan ini.
Nah, ini akan hilang otomatis. Sehingga kalau kita klik sudah tidak ada fungsinya lagi ya, tidak ada perubahan lagi. Sekarang kita ingin fungsi itu tidak diklik, tapi ketika form utama ini dimunculkan atau pertama kali aplikasi dibuka, nah kita bisa pilih yang namanya on create tadi ya, defaultnya dari ketika kita klik ini ya. Nah, form create ya, bagian ini akan dikerjakan ketika formnya tadi dibuka atau pertama kali di aplikasinya dijalankan ya. Ini kita masukkan di sini. Jadi tanpa diklik otomatis nanti ketika di running dia akan berubah warnanya menjadi kuning. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kalau ingin ganti warna yang lain silahkan nanti tinggal dimasukkan di sini ya. Ini bisa warnanya bisa paduan RGB terserah ya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian yang button ini ya, button. Sama ya, kalau button kita lihat di sini. Kita klik di sini. Nah, ini bisa kita pilih macam-macam ini. Jadi kalau yang home utama tadi ini. Kalau button kalau kita double klik nanti otomatis dia yang defaultnya adalah on click. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, sehingga kita tinggal masukkan di sini. Ini sudah posisinya diklik ya. Nah, kita tinggal masukkan di sini close. Nah, seperti ini. Kita running. Nah, ini kita cobakan ya. Kita klik. Nah, otomatis close ya. Oke, kemudian kalau ingin tidak dikerjakan ini tinggal diberikan ini seperti ini ya. Namanya slash 2 kali ini. Jadi warnanya nanti tidak berubah. Nah, seperti ini. Ini sudah tidak berubah menjadi kuning. Jadi ketika kita ingin mengakses dari fungsi ya. Jadi di button ini juga ada warna, misalnya kan warna ini ya. Warnanya apa saja ini? Ada warna color juga di sini ya. Ini ada color ya. Kita ingin ubah misalnya warna dari button ya. Jadi kalau kita ngubahnya dari form sendiri, tidak usah dikasih objeknya, tidak usah dikasih maupun tidak sama aja ya. Jadi kalau misalnya kita ingin taruh objeknya juga bisa ya. FR utama, nah ini objeknya ini utama titik. Nah, colornya ini juga bisa seperti ini. Nah, sama aja ya. Kemudian bisa juga menggunakannya adalah menggunakan self ya. Nah, ini kita klik, kita copy, kita pastekan. Nah, kita pakai self ya. Ini self itu adalah dirinya sendiri gitu ya. Dirinya sendiri dalam hal ini adalah yang didefinisikan di sini yaitu form ini ya. WR utama. Nah, seperti ini. Ini kuning juga sama. Atau kita tanpa menggunakan kata-kata self ataupun FR. Nah, ini seperti ini. Kita hilangkan seperti ini. Sama aja ya. Tapi ketika kita ingin mengakses objek yang lain, di sini misalnya ada objek BT keluar ya. Nah, kita coba ubah warnanya ya. Maka kita harus masukkan nama objeknya. Di sini nama objeknya adalah BT keluar. Nah, kita ubah misalnya warnanya juga sama ya, color. Dari objek ini adanya kursor sama apa ini? Dia bisa lihat di sini ya propertinya ini. Seperti yang bisa diubah dari dari buttonnya ini.
Jadi ternyata di sini tidak ada warna katanya. Nah, kita bisa ngatur misalnya yang visible ya. Jadi kalau di atas visible-nya, visible. Nah, kita set di sini false ya. Nah, otomatis nanti buttonnya akan hilang. Nah, kosong. Karena ketika diklik dia dikendalikan ini. Jadi seperti itu. Kita close-nya dari sini berarti kalau buttonnya hilang. Kita tutup pakai 2/. Nah, oke, kita kembalikan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba event yang lain ya, event ketika formnya di close. Jadi kita nanti bisa bikin yang namanya konfirmasi ya. Ketika kita klik ini atau kita klik ini, nanti ada pertanyaan apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi ini. Kemudian kalau dipilih yes, nanti akan dia keluar. Kalau no ya berarti tidak jadi keluar gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian form utama, kemudian kita masuk ke event yang namanya close query. Nah, ini ya. Nah, di sini. Nah, sini ada apa namanya can close ya, ini can close. Jadi kalau can close-nya kita bikin false ya, sama dengan false. Ini otomatis nanti programnya tidak bisa keluar. Seperti itu. Nah, ini tidak akan bisa keluar ini, tidak bisa keluar. Nah, kalau caranya seperti ini, Anda tidak bisa menutup ini programnya ini dari aplikasi ya. Nah, nanti bisa dicoba lewat, kalau seperti ini Anda harus mencobanya atau menutupnya pakai dari ini, dari run, kemudian program reset ya. Karena program tidak bisa ditutup dari aplikasi. Jadi kalau kayak mirip program yang hang gitu ya, atau dia atau looping di program ini dan tidak bisa di close ya. Nah, ini begini. Tidak bisa di close dari sini, di sini juga bisa di minimize bisa, cuma tidak bisa di close, di maksimal juga bisa, cuma tidak bisa di close ya, ini ya. Caranya tadi dari sini ya. Tapi kalau sudah keluar dari apa namanya DLP ini harus menggunakan, kalau Windows biasanya Ctrl Alt del ya, nanti di force untuk close ya. Tapi kalau masih di pengembangan di DLP kita bisa pakai via run kemudian di reset ya. Nah, kita berikan ini supaya bisa close ya. Kita berikan message dialog ya. Kita pakai yang begini ini, kita kopikan. Di sintaknya nanti Anda bisa lihat di apa namanya, di referensi ya, di DLP get itu ada itu. Ini ya. Ini menampilkan apa namanya dialog ya, message dialog. Nah, kemudian di sana nanti ada konfirmasi pertanyaan, Anda ingin keluar dari aplikasi ya, Anda ingin keluar aplikasi. Kemudian CR10 ini adalah karakter enter ya, dan dia nanti pindah baris ke baris 2, ada pertanyaan apa Anda yakin, kemudian ada pilihan yes sama no. Jadi kalau dipilih yes ya, maka dia akan membuat atau mengubah variabel can close ini menjadi true, artinya dia nanti akan keluar ya. Tapi kalau dia no berarti kondisi ini tidak tercapai atau terpenuhi, maka dia akan tetap false ya, tidak diubah menjadi true untuk can close-nya. Nah, kita cobakan di sini. Nah, ini ya, kita pilih keluar misalnya, nah akan muncul ini ya. Kita pilih no, ini juga sama, dari sini juga sama akan muncul nanti. Nah, sama. Nah, jadi kalau kita pilihnya yes, close ya, kita coba dari button. Kita pilih no, kita pilih yes. Nah, seperti itu. Jadi kalau apa namanya, karena dia query close, otomatis ketika ada instruksi close dia akan masuk ke sini ya, entah itu dari button atau kita klik di bagian ini ya.
Jadi seperti itu. Kemudian di Delphi itu kita bisa lihat nanti ya. Jadi kalau kita ingin lihat kode lengkapnya ya tinggal di scroll ke atas ya, atau ke bawah nih. Jadi ini unit contoh ya, kemudian interface dan sebagainya ini. Kemudian ini kalau form grid-nya ada form grid ya, jadi ubah warna latarnya jadi kuning ya. Kemudian ada untuk patternnya close tadi. Kemudian ada query close ya, konfirmasi tadi. Nah sekarang kita coba lagi yang lainnya di sini ya. Jadi kalau default seperti ini ya. Jadi kalau saya ubah di bawah sini, ini kalau di running nanti posisinya di sini ya. Kita lihat di sini. Nah ini ya di sini. Nah bagaimana supaya nanti ke tengah ya? Kita bisa mengubah di property ya. Ini kita close dulu. Yes ya. Nah, ini kita ubah dulu supaya nanti posisinya tidak di bawah sini. Dengan cara kita klik di sini form ya, ini form utama, kemudian property. Kita masuk ke bagian position, nanti ada position, kita pilih di center screen ya. Nah, kita cobakan di sini. Kita running, nanti akan pindah di tengah ya. Nah, seperti ini pindah ke tengah ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ingin nanti bisa dipilih tadi ya. Kalau ingin tetap di bawah sini ya otomatis nanti akan muncul tetap di bawah situ. Tapi sebaiknya dipindahkan ke tengah ya. Jadi ada ininya posisinya dimanapun nanti akan pindahnya ke tengah ya. Seperti itu. Nah seperti ini ya. Pindah ke tengah. Kemudian kita lihat di sini nanti berikutnya adalah kita bisa ngatur supaya ini tidak bisa diubah ya. Jadi ini bisa diubah ke bawah, maximize ya. Ini ukurannya diubah ini. Ini kita bisa atur juga nanti ya. Lewat mana? Lewat pengaturan di form ya. Kemudian kita masuk ke border ya. Border style. Nah ini ya. Ini kan pilihnya sizeable ya. Berarti dia bisa di size. Kita bisa pilih yang dialog. Nah seperti ini. Kalau dialog kan ada perbedaan nanti munculnya. Jadi tombol minimize sama tombol maximize hilang. Cuma ada tombol close. Jadi ini tidak bisa diubah ini. Jadi kalau cursornya kita tekankan ke pinggir tidak berubah ya. Nah jadi seperti itu ya. Nanti kalau ingin model yang lain tinggal dipilih di bagian propertinya ya. Seperti itu. Ini aplikasi yang banyak dipakai, close sama query close ya. Ini program untuk contoh di Delphi. Nanti kita tunjukkan ketika jadi di programnya ini nanti di bagian foldernya ini sudah dibikinkan ya, yang namanya exe-nya ini. Nah exe ini kita bisa running nanti tanpa harus membuka Delphi lagi ya. Jadi kalau kita close Delphi-nya, anggap ini programnya sudah fix, sudah selesai ya. Ini kita close all. Nah, kemudian Delphi-nya kita close ya. Kemudian kita ambil ini, katakanlah ini saya pindahkan ya, copy. Kemudian saya pindahkan ke directory yang tidak di direktorinya programnya ini, di luar ini. Bukan di directory projectnya lagi. Nah ini kalau kita klik, artinya ini kalau kita kopikan di flash disk atau apa, kita running karena dia tidak bukan lagi ke file DLL ya. Tapi kalau nanti kita pakai parallel ada DLL yang harus disertakan ya. Kalau ini tidak ada, nah kita tinggal running dengan di double klik, otomatis nanti akan dibuka aplikasi yang sama seperti tadi ini ya. Ini tidak bisa di research, tidak bisa dimaksimalkan, cuma ada ini. Kalau kita klik, nah ada konfirmasi. Kalau ini kita klik juga ada konfirmasi ya. Kalau kita pilih yes, berarti nanti akan keluar dari aplikasinya. Nah jadi nanti kedepannya ya nanti terutama di job praktikum nanti bisa kita desain aplikasi sesuai dengan yang dibutuhkan nanti. Kemudian kalau ingin ditambahkan tombol keluar tinggal diambilkan dari contoh program ini. Barangkali nanti kalau di video ini mungkin saya jelaskan terlalu cepat, nanti bisa diulang ya, atau
diberhentikan di titik-titik yang belum jelas ya, atau di posisi video yang belum jelas tadi. Oke, terima kasih. Saya kira untuk video kali ini ya. Jika ada pertanyaan silakan nanti disampaikan di grup mata kuliah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.